Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita lanjut ke materi Tanah Adat 2. Yang pertama kita sudah bahas mengenai ulayat. Nah, kalau yang sekarang kita bahas mengenai yang perorangannya. Ya, hak atas tanah yang kemarin sudah kita bahas, mulai dari hak persekutuan atas tanah. Nah, yang sekarang adalah hak perseorangan tanah. Yang ini akan kita bahas lebih lanjut hari ini. Oke, ini hak perseorangan atas tanah tetap ya dalam masyarakat adat dia akan dibatasi oleh hak ulayat. Jadi di sini ada tiap individu dia punya hak kaitannya dengan ulayat. Oke, teman-teman bisa lihat mulai dari mengumpulkan hasil-hasil hutan, memburu binatang liar, kemudian mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh secara liar, kemudian mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan misalnya. Hak milik atas tanah dari seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya. Namun dia tetap harus menghormati ada beberapa batasan. Yang pertama hak ulayat desa. Kemudian kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah. Kemudian peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin pernah orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu nggak ada pagarnya. Hak usaha Wallenhoven dinamakan sebagai hak garap. Kewajiban yang harus dipenuhi pemilik hak usaha terhadap tuan tanah yang mempunyai eigendom atau tanah partikelar. Eigendom itu kalau sekarang sih kayak hak milik ya, bahasa paling gampangnya. Karena itu udah dicabut dengan adanya UU-PA, Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi dulu nama tanah yang eigendom itu rata-rata di verifikasi atau dikonversi menjadi hak milik. Membayar cukai dan melakukan pekerjaan untuk keperluan tuan tanahnya. Kemudian hak tanah perorangan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah yang paling mutlak ya, hak kiasan, hak milik ya di sini, kemudian hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak keuntungan jabatan dan hak wenang beli. Kita akan bahas satu demi satu. Oke, baik yang pertama adalah hak milik atau di sini hak kiasan ya. Hak milik atas tanah bisa diperoleh dengan beberapa jalan, mulai dari membuka tanah hutan atau tanah belukar ya zaman dulu, tapi kalau sekarang kayaknya tanah hutan itu jadi tanah milik negara. Mewarisi tanah ya, menerima tanah karena pembelian, penukaran ataupun hadiah dan setelah lewat masa daluarsa untuk benda tetap. Kemudian seorang warga desa meskipun memiliki ya, hak milik tanah, namun ia tetap saja harus menghormati mulai dari hak ulayat persekutuan hukumnya, kepentingan dari para pemilik tanah lainnya maupun peraturan hukum yang berlaku. Kemudian berikutnya ada yang namanya wenang pilih ya. Wenang pilih ini lebih manifestasi dari hak wenang pilih, hak yang diperoleh oleh orang ya lebih utama dari yang lainnya atau privilege ya bahasanya untuk mengolah sebidang tanah yang telah dipilihnya dengan memancangkan tanda larangan atau meninggalkan tanda awal pengelolaan tanah itu atas persetujuan kepala persekutuan. Hak pengelolaan yang diperoleh oleh seorang pemilik tanah pertanian lebih utama dari yang lain atas tanah belukar yang terletak perbatasannya dengan tanahnya. Hak pengelolaan tanah yang diperoleh lebih utama dari yang lain untuk mengerjakan tanahnya yang berangsur-angsur membelukar kembali setelah panen. Hak menikmati hasil, ya hak menggarap, ya hak yang dapat diperoleh baik oleh warga persekutuan hukum maupun warga luar untuk mengelola sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen. Bagi warga persekutuan dimungkinkan untuk mengembangkan hak menikmati hasil menjadi hak milik. Bagi orang luar, hak menikmati hasil pada umumnya hanya berjalan selama satu panen, dengan tujuan untuk mencegah menjelmanya hak menikmati hasil menjadi hak milik. Jadi memang ya teman-teman kita udah bahas kalau yang di luar warga di luar komunitas hukum adat itu biasanya tetap dikatakan sebagai warga pendatang. Kemudian hak keuntungan jabatan, hak seorang pamong desa atas tanah jabatan ditunjuk olehnya dan berarti dia boleh menikmati hasil dari tanah itu selama memegang jabatan. Isi hak ini adalah pejabat yang bersangkutan boleh ngerjain tanah jabatan itu atau menyewakannya kepada orang lain, tapi nggak boleh menjual ataupun menggadaikannya. Jadi ini kayak kalau sekarang mungkin gampangnya teman-teman di Jawa kenalnya dengan istilah bengkok ya. Nah itu kalau Anda jadi kepala desa, Anda punya hak untuk memiliki yang namanya tanah bengkok.
Oke, tadi hak menang pakai, sekarang hak menang beli. Hak menang beli adalah jika seorang atau lebih utama daripada yang lain untuk mendapat kesempatan membeli tanah tetangganya dengan harga yang sama. Jika terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran, maka hak menang beli terkadang diberikan kepada para pihak yang ikut bekerja. Nah, di beberapa lingkungan hukum, hak menang beli diberikan kepada pemilik tanah atas bidang tanah yang berbatasan dengan tanahnya yang akan dijual, anggota-anggota kerabat dari pemiliknya, kemudian terakhir baru warga desa. Jadi kayak Anda mau jual tanah itu nggak boleh langsung woro-woro siapa yang boleh beli, tidak. Tapi yang pertama harus ditawarkan dulu kepada yang punya tanah di sebelah Anda. Ya, itu dulu yang diutamakan. Kalau sebelah Anda kanan, kiri, depan, belakangnya itu baru nggak ada, kemudian baru masuk ke anggota kerabat keluarganya, keluarga kita. Jadi di sini keluarga bukan utama, tapi lebih kepada tetangga dulu. Ya, kemudian baru terakhir kepada baru woro-woro kepada seluruh masyarakat desa. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi tanah. Transaksi tanah ada yang sepihak, ada yang dua pihak. Ya, yang sepihak di sini perjanjian sepihak yang menyebabkan timbulnya hak milik atas tanah dikarenakan pihak yang satu berbuat sementara yang lain hanya diam. Kayak pembukaan sebidang tanah ya. Kemudian kalau yang dua pihak di sini penyerahan benda sebagai prestasi ya, yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai seluruhnya ataupun sebagian selaku kontraprestasi. Ada menjual lepas, ada menjual gadai, menjual tahunan, jual gangsur. Kita lihat satu persatu ya. Jual lepas, pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai ya. Semua ikatan antara bekas pemilik dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Ya, kemudian di sini berdasarkan keputusan MA tanggal 25 September tahun 58, keterangan jual beli saja belum mengakibatkan pemindahan ya, penyerahan. Tapi di sini ada semacam levering atau penyerahannya ya, teman-teman mungkin masih ingat ya di hukum perdata yang namanya benda tetap itu kan tidak bisa diserahkan begitu saja, harus dibutuhkan ya pemindahan atau kalau kita sekarang sih istilahnya balik nama, tapi kalau di kampung-kampung istilahnya harus ada pihak lain yang terlibat di situ, nggak cuma antara penjual dan pembeli saja kayak di barang bergerak. Calon pembeli yang memberikan suatu tanda pengikat umumnya disebut dengan panjer ya, DP, uang muka. Ya, meskipun dalam kenyataannya panjer atau uang muka merupakan tanda jadi tidak terlalu mengikat walaupun ada akibat bagi calon pembeli yang tidak melaksanakan pembelian tanah di kemudian hari. Jadi kalau udah bayar panjer nggak dilunasin dalam jangka waktu tertentu, ya udah nanti panjernya akan hangus. Jual gadai ya. Ya, ini teman-teman tolong dipisahkan ya. Ini kalau dalam perdata kita yang namanya gadai itu kan hanya kaitannya dengan benda tetap benda bergerak ya. Tapi kalau dalam masyarakat adat ini gadai bisa berbeda ya. Gadai bisa juga dalam hal tanah yang itu tidak ditemui dalam KUH Perdata ataupun BW. Ya, jual gadai di sini suatu perbuatan memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain, yaitu subjek hukum yang lain ya, yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan dan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Gadai biasa, tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat ya. Pembatasannya adalah 1 tahun panen, penerima gadai tidak berhak untuk menuntut agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu. Di sini bisa melakukan mulai dari menganak gadaikan, ya, onder verpanden di mana penerima gadai gadaikan lagi kepada pihak ketiga. Kemudian memindah gadaikan, door verpanden yaitu tindakan di mana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadainya ya. Kalau yang pertama dia nggak berhubungan dengan pihak ketiga, tetap pihak 1 dan 2, tapi kalau ini pihak ketiganya langsung ke pihak 1 tanpa pihak kedua. Jangka waktu, gadai jangka waktu. Gadai jangka waktu di sini barang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian, jika jangka waktu tersebut telah berlalu, maka gadai menjadi gadai biasa aja. Gadai jangka waktu wajib ditebus, ya, yakni gadai ini di mana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan setelah jangka waktu tertentu tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, hilanglah hak penggadai atas tanahnya sehingga terjadi jual lepas. Menjual tahunan. Nah, di sini menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan perjanjian
tanpa suatu perbuatan hukum lagi. Tanah itu dengan sendirinya akan kembali kepada pemiliknya sesudah berlalu beberapa tahun atau beberapa kali panen sesuai perjanjian. Hak pembeli tahunan mengelola tanahnya, menanami tanah dan memetik hasilnya, berbuat terhadap tanah itu seolah tanah sendiri, tapi ada larangannya juga, yaitu di sini menjual atau menyewakan tanah tersebut kecuali memang atas izin dari si pemiliknya. Jual gangsur, ya di sini walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah tetap pada penjual. Bekas penjual masih tetap punya hak pakai yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sifat jual beli tanah dalam hukum adat. Terang, jual beli tersebut harus dilakukan di muka penguasa ataupun pejabat yang berwenang ya. Ingat ini benda tetap, tunai, semua jual beli harus disertai dengan pembayaran, dibayar tunai seluruhnya ataupun sebagiannya. Pemindahan hak yang dipindahkan hanyalah haknya saja, sedangkan hak miliknya tetap ya, kecuali untuk tadi yang jual lepas ya, itu yang beda sendiri. Kemudian transaksi tanah menurut Terhar di sini pemindahan isi dari transaksi tanah, pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa ya di sini bahwa pemindahan hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang pernah dibayarkan, antara lain menggadai misalnya. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membeli tanah, jadi menjual lepas untuk selamanya, atau di sini pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu, tanah itu akan kembali. Kemudian hukum untuk benda lepas atau benda bergerak ya. Kalau tadi kita tanah ya, benda tetap, kita akan lanjut ke sini. Menurut hukum adat, yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak adalah benda di luar tanah ya. Jadi bendanya itu hanya ada tanah dan bukan tanah ya. Itu dalam masyarakat adat ya, bedanya dengan yang ada di KUH Perdata ya. Akan macam-macam benda tetap itu nggak cuma tanah, tapi salah satunya adalah tanah. Jadi yang termasuk di sini adalah rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, benda-benda lainnya. Setiap warga dalam satu masyarakat adalah mempunyai hak milik atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan benda lainnya. Untuk rumah berlaku asas bahwa hak milik atas rumah berpisah dengan hak milik atas tanah di mana mereka berada. Jadi ini bedanya ya antara hukum adat dengan hukum nasional kita. Kalau hukum nasional kita itu kan tanah itu udah include bangunan yang di atasnya atau tumbuhan di atasnya. Tapi kalau di adat itu tidak selalu. Jadi bisa ada tanahnya milik siapa, rumahnya milik siapa, termasuk pohonnya milik siapa. Jadi ada orang yang jual tanah, itu yang dijual hanya tanahnya saja, sementara rumahnya tidak. Ya mungkin Anda bisa bayangkan rumah dulu itu jangan kayak bayangkan rumah sekarang ya. Rumah sekarang itu kan nempel dengan tanah ya. Tapi kalau rumah dulu kan rumahnya bisa diangkut ya, karena kan dia nggak pakai lantai, nggak pakai model-model pondasi. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu sekarang masih bisa ditemui atau enggak, rata-rata seperti itu. Dan ada juga orang yang jual tanah, tapi dia nggak jual pohon yang ada di atas tanahnya. Nah, itu juga bisa berlaku dalam hukum adat. Dan ini yang membedakan dengan hukum positif kita, ya, ataupun hukum barat. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini di daerah Kota Bumi, di mana lebih banyak warga masyarakat yang sekaligus memiliki rumah dan tanahnya, maka apabila ada rumah di atas tanah orang lain, kedua belah pihak punya kewajiban. Ya, kalau ini antara rumah sama tanahnya, dua pemilik yang berbeda. Maka pemilik rumah harus membayar sewa tanah ya. Apabila hendak menjual rumah, rumah tersebut ditawarkan lebih dahulu kepada yang punya tanah dulu. Ya, kalau hendak menjual harus ditawarkan kepada pemilik tanah, dan bila akan diwariskan pun harus memberikan kabar kepada si pemilik tanah, harus tahu. Prinsip yang berlaku juga pada tumbuh-tumbuhan, di mana pengertian numpang dari pemilik rumah atau tumbuh-tumbuhan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tanah di mana rumah atau tumbuhan itu berada. Mengenai hak atas ternak, khususnya mengenai penjualan ternak di daerah Lampung, ada beda ya antara unggas dengan hewan besar. Kalau unggas itu nggak perlu syarat tertentu ya, ayam, bebek, begitu ya. Tapi kalau untuk ternak besar, ada izin kepala kampung, dihadiri ada saksinya, kemudian
surat resmi dari Dinas Kehewanan serta pembayaran pajak kayak sapi, kemudian di sini kerbau ya, hewan-hewan besar, kuda, pemotongan hewan besar harus dilakukan upacara adat tertentu, di mana bagian-bagian tertentu dari bagian tersebut diberikan kepada seluruh warga kampung ya. Makanya kan seringnya kalau Anda habis beli tanah, kalau di kampung-kampung di Jawa, itu ada selamatannya. Nah, jika hewan tersebut hendak dijual, maka izin sebagaimana dijelaskan awal juga berlaku ya. Sama potongan hewan besar, ada upacara adatnya, kadang-kadang malah kayak kepalanya, ya tadi contohnya yang tanah sih ya. Kalau yang ini kayak hewan besar, motong kerbau itu kadang-kadang kepalanya nggak ikut dimakan, tapi ada yang ditanam atau dilarung ya, ya itu ada beberapa pelaksanaan upacara adat untuk memotong atau menyembelih hewan ternak yang besar. Kemudian ada juga ini kaitannya dengan hukum hak imaterial, meskipun tadi judulnya adalah hukum tanah ya, tapi di sini saya selipkan untuk hukum hak yang imaterial. Nah, di sini termasuk ada hak cipta, gelar, dan kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Hak cipta perhiasan perahu di Pulau Kei, ya, hak pribadi kodrati yang memang sudah dikenal dari dulu, hak cipta atas hiasan pada pakai sarung di Minangkabau yang itu masih berkembang sampai saat ini. Kemudian kalau di Bali itu kaitannya dengan gelar ya atau kasta, mulai dari Ida Bagus yang paling tinggi, ada Cokorda, Dewa, Akan, Bagus, Gusti, Pande, Kebon, Kabon, kemudian Pasek ya. Ada kecenderungan bahwa gelar-gelar tersebut diwariskan secara turun-temurun. Kemudian yang terakhir yang di Jawa ya, bangsawan Jawa, orang yang merupakan keturunan dari kepala Swapraja di Jawa Tengah ya, umumnya biasanya punya gelar di depan ya, kayak yang kemarin saya singgung ada tentang Raden Mas, Raden Roro dan sebagainya, diturunkan dari seorang kepala Swapraja kepada keturunannya secara bilateral, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian di sini prinsip pemberian gelarnya yang teman-teman harus pahami. Ada gelar yang diturunkan hanya sampai angkatan kedua, gelar itu adalah gelar bagi bangsawan tertinggi. Kemudian gelar yang diturunkan sampai angkatan ketiga, dan orang yang mendapatkan gelar itu orang yang lebih rendah tingkatan kebangsawanannya. Ada juga gelar yang diturunkan kepada keturunan mulai angkatan keempat sampai ketujuh. Orang-orang ini adalah orang yang paling rendah tingkat kebangsawanannya. Gelar-gelar di kalangan bangsawan Jawa tersebut hingga kini masih dipergunakan untuk erat kaitannya dengan kedudukan sosial yang bersangkutan dalam kalangan tertentu. Jadi makanya sampai sekarang mungkin teman-teman yang di Jawa pernah dengar istilah Raden Mas, Raden Roro. Nah itu salah satunya kenapa masih dipakai sampai sekarang. Oke, gitu aja ya kayaknya penjelasannya. Saya rasa demikian cukup untuk hari ini pembahasan kita mengenai tanah 2, walaupun kaitannya di dalamnya nggak cuma hukum tanah aja, semoga bisa dipahami. Selamat belajar untuk teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.